Selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat. Shalom. Tentunya kabar baik, berita gembira. Ya, pertama-tama Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang datang dari luar jemaat Rantepao. Ada yang mungkin pertama kali beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat, Tuhan memberkati dan persekutuan selanjutnya dapat kita alami. Penekanan warta jemaat Rantepao. Pertama, poin 5, kebaktian rumah tangga jelas. Poin 16, kebaktian lansia jemaat Rantepao jelas. Poin 18, berita PWGT jemaat Rantepao diperhatikan. Poin 19, pengurus pusat persekutuan kaum bapa Gereja Toraja menyampaikan undangan untuk menghadiri pelaksanaan kebaktian penyegaran iman atau KPI dengan pelayan firman Pendeta Yandi Manobe yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 April 23 pukul 17 atau jam 5 sampai jam 7 di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Demikian undangan disampaikan untuk kehadiran kita semua. Pengurus Pusat Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, Ketua Umum Penatua Frederick Victor Palimbong ST, Sekretaris Umum Penatua Alexander Mangoting. Poin 20, Komisi 3 Pembinaan Pastoral akan melaksanakan ibadah Padang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Senin tanggal 1 Mei 23 di Pamelo Pindan. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 21, pelayanan baptisan kudus dan syukur keluarga. Anak kekasih Mateo Kinawa Madeten, anak dari Bapak Seven Sosial via Christian Selo dan Ibu Irene Uranti Madeten atau cucu dari Ibu Kartini Madeten Popang. Akan dilaksanakan dalam kebaktian jemaat hari ini pukul 9 dan ibadah syukur akan dilaksanakan sebentar sesudah keluar gereja pukul 11.30 di kelompok pelayanan 5 Rantepao. Poin 22, ibadah syukur keluarga Bapak Dr. Penatua Dr. Andus Dedi Bongga atau Bapak Rilman di kelompok pelayanan 7 pada hari Jumat 28 April pukul 11. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin 23, anggota baru. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang bagi anggota baru jemaat Rantepao. Pertama, kepala keluarga Bapak Risto Semris Mangile dan istri Melti Anne Sumule. Sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Yang kedua, kepala keluarga Bapak Roni Kidingallo dan istri Orniati Tandi Bunna.
sekarang bertempat di kelompok pelayanan 7. Kalau kedua keluarga, Bapak dan Ibu, hadir pada saat ini, disilakan berdiri. Ya, mungkin di jam kebaktian yang lain. Yang berikut, poin 24, hitungan kebutuhan bahan di lapangan untuk pekerjaan struktur gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao, nanti dibaca. Yang ke-20, poin 25, penerimaan mahasiswa baru kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao jelas. Poin 26, panitia pasca keluarga mahasiswa Oikumene Fakultas Teknik Unhas akan dilaksanakan oleh keluarga mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Teknik Unhas maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao, mungkin sementara siap di depan. Tambahan warta jemaat, pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Yosi Mainako Palilu, anak dari Bapak Samuel Palilu dan Ibu Makriana, atau cucu dari Ibu Penatua Tasik Pabuaran dan Bapak Ian Palilu, akan dilaksanakan pada Minggu 7 Mei 23 dalam kebaktian pukul 9 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa. Yang kedua, dari panitia penerimaan siswa baru SMA Kristen Rantepao tahun ajaran 23-24 untuk dididik dengan pendidikan karakter berbasis Kristiani sebagai berikut, nanti dibaca sendiri. Yang kedua, penerimaan peserta didik jalur tes akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 23 sampai 7 Juli. 3. Pelaksanaan tes untuk jalur tes dilaksanakan pada tanggal 8 Juli. Kemudian informasi lainnya dapat dipertanyakan. Dihimbau kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menggunakan parkiran kendaraan roda 4 dan roda 2 di halaman gedung gereja Rantepao. Demikian penekanan warta jemaat diucapkan. Terima kasih. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, agungkanlah namanya, sebab kasih-Nya begitu besar melingkupi kehidupan kita. Kita ada saat ini sebagaimana kita ada karena tuntunan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Karyanya bagi kita memberi keselamatan. Kita diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil-Nya, sehingga patutlah kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan hati kita berkobar-kobar. Sebagaimana tema kita hari ini, mari dengan sorak-sorai memuji menyembah Allah, sumber kehidupan kita. Hai Kristen, nyanyilah, kita nyanyikan.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, damai sejahtera Allah menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selalu kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan, atas segala dosa-dosa yang kita lakukan yang selalu menyakiti hati Tuhan, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kesadaran kita, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala dosa kita dengan kerendahan hati. Kami datang mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kami sering menyakiti hati sesama kami, baik melalui pikiran, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Amin. Ampunan dan kasihan-Nya kami ya Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama datang mengaku dosa kita dalam pujian kita. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga
ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Amin. Dengarkan satu bagian firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai ke 19. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ke 4 dan ayat 12 sampai 19. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat yang ke-12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23.
Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-36 sampai 41. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 yang merupakan bahan utama kita pada pagi hari ini. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan, biarkanlah Alkitab kita bersama terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Dipuji dan dimuliakan Engkau, ya Allah Bapa kami di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu karena anugerah keselamatanmu Engkau sudah karuniakan bagi kami melalui kuasa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, yang terus kami hayati, kami rayakan, terus kami maknai dalam kehidupan kami. Hari ini sebagai hari kemenangan Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, bersama dengan umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini, di berbagai tempat bersama-sama, boleh hadir dalam rumah-Mu untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas segala tuntunan kasih-Mu, penyertaan-Mu yang kami terus alami, kami rasakan. Seminggu boleh kami lewati di tengah berbagai kesibukan kami, dalam menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kehidupan kami. Namun kami sungguh meyakini bahwa Engkau Allah kami yang selalu ada dan terus menuntun kami. Sehingga hari ini kami dimungkinkan bersama untuk boleh hadir dalam persekutuan dalam ibadah ini. Ya Bapa di surga, saatnya firman-Mu akan dipendengarkan. Kami sadar Tuhan akan segala keterbatasan kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau yang memperlengkapi kami. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman ini, jemaat-Mu yang boleh hadir bersama, baik yang secara langsung boleh hadir bersama dalam ibadah di tempat ini, mereka yang boleh hadir dan juga ikut ibadah secara virtual di rumah mereka di berbagai tempat. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami yang memberkati kami untuk mampukan kami memahami firman ini. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Berbunyi demikian. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-36 sampai dengan 41. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?"
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kurde sumanga puang. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara, baik yang sempat hadir bersama dalam ruangan tempat ini, Bapak Ibu yang ada di depan, dan juga Bapak Ibu sekalian yang boleh ikut ibadah ini secara virtual di berbagai tempat. Salam kasih bagi kita semua dan tentu masih dalam suasana kita merayakan, memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang tentu masih bagi para murid-murid memberikan sebuah kesan dan menimbulkan berbagai cerita ya tentang apa yang dialami oleh Yesus dan termasuk juga ketika Yesus bangkit kembali dari antara orang mati. Tema kita hari ini, hati kita berkobar-kobar
hati kita berkobar-kobar. Ya, kalau terjemahan yang diberikan di Membangun Jemaat, Mamali'i Penanta. Ya, mungkin bagaimana kita menghubungkan ini dan maknai terjemahan hati berkobar-kobar dengan ya Mamali'i Penanta. Bapak Ibu dan Saudara, ya tentu bersama dalam menghadapi sebuah situasi yang berat, sebuah situasi yang sulit, atau mungkin ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, orang yang begitu dekat dengan kita, pasti bahwa selalu ada perasaan sedih, ada perasaan duka, menimbulkan sebuah situasi yang berbeda yang sedang kita alami. Ya, tadi pagi pimpin ibadah di Rumah Sakit Elim, saya menceritakan beberapa kali menghadapi jemaat masyarakat yang mereka kehilangan orang yang mereka kasihi di ruang duka di rumah sakit. Ya, mereka seakan-akan tidak bisa menerima kematian mereka yang mereka kasihi. Mereka histeris, mereka berteriak-teriak, mereka menangis tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar mereka. Ya, namui apa lo dikon nilako tak ada peduli. Ya, seakan-akan tidak ada orang yang sedang berbicara dengan mereka. Ya, itu beberapa kali mendapati seperti itu. Ya, Buddha mau keluarga longkon ni tak emang pernah peduli. Namui pandita longkon ni tak pernah peduli. Ya, mereka tentu mengalami sebuah situasi yang mungkin sulit untuk diterima. Mengapa mereka harus mengalami seperti itu? Mengapa orang yang begitu dikasihi meninggalkan mereka? Ya, pernah ada seorang muda yang meninggal, ya saudaranya, orang tuanya, ya sulit untuk terima kenyataan itu. Lama waktu baru mereka bisa sadar. Ya, nanti kemudian setelah berdoa baru ya mereka mulai sadar kembali dan menerima apa yang sedang mereka alami. Situasi seperti ini Bapak Ibu pasca kematian Yesus juga dialami oleh para murid. Meninggalkan banyak kesan seperti yang terjadi dan sedang dipercakapkan oleh ada 2 murid yang lain di luar dari 11 murid yang ada, yang hanya disebutkan satu nama dalam bacaan kita adalah Kleopas. Ya, setelah berjumpa kembali di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa dia bertemu dengan 11 murid yang lain. Ya, jadi tidak termasuk dari ke-12 murid, ya di luar daripada Yudas. Mereka dalam perjalanan ke Emmaus disebutkan dalam bacaan kita tadi bahwa kira-kira 7 mil jauhnya. Ya kira-kira mungkin ada 11 kiloan mereka menempuh perjalanan, sedang masih mempercakapkan tentang sesuatu yang tentu sulit mereka terima. Apa yang terjadi dengan Yesus? Apa yang dialami oleh Yesus? Dalam ayat yang ke-15 bacaan kita tadi, mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Mereka tidak merasakan, tidak menyadari akan siapa yang telah hadir dalam perjalanan mereka. Dan dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa mereka tidak mengenal siapa yang sedang hadir, oleh karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka.
ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya, ini tentu merupakan sebuah proses yang Tuhan mau nyatakan bagi dirinya kepada mereka, bahwa saya inilah Yesus. Tetapi ada saatnya dan ada waktunya nanti Tuhan mau memperlihatkan sesuatu kepada mereka untuk kemudian sadar dan membuka mata hati mereka bahwa ternyata mereka sedang bersama dengan Yesus yang mereka percakapkan. Ada diskusi yang terjadi, percakapan yang terjadi. Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Menyampaikan secara terbuka tentang situasi yang sedang mereka alami. Tentang Yesus yang adalah orang Nazaret. Seorang nabi, seorang yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan. Harapan mereka bahwa mereka yang akan kemudian membebaskan umatnya, bangsa Israel, dari berbagai pergumulan, dari berbagai hal yang sedang mereka alami. Mereka hanya sedang fokus tentang apa yang sedang mereka alami. Sekali lagi tanpa menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang berbicara dengan siapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh kedua murid ini yang tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Mereka hanya sedang berpikir tentang apa yang terjadi, apa yang mereka alami. Mereka hanya fokus dengan masalah, dengan pergumulan mereka. Dan kadang seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi, ceritakan tentang kisah yang banyak terjadi. Dan mungkin juga Bapak Ibu pernah mengalami hal yang demikian. Orang sudah berusaha untuk mengingatkan, menasihati, tetapi seakan-akan bahwa tidak ada orang yang sedang berbicara kepada kita. Kadang kita tidak tahu bahwa ada orang yang sedang berbicara, karena kita hanya terlalu fokus dengan persoalan, dengan masalah kita. Mereka tidak mengingat tentang apa yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Ya, murid-murid saja yang ke-12, ke-11 yang minus Yudas, termasuk Thomas, ketika disampaikan berita tentang Yesus yang bangkit, sebelum berjumpa dengan Yesus mereka juga tidak menerima dan tidak percaya. Bahkan seorang Thomas mengatakan, ya nanti setelah saya mencucukkan jari tanganku ke dalam bekas paku, bekas lambung, baru saya percaya. Dan Yesus kemudian secara langsung, secara personal bagaimana memperlihatkan dirinya, menyapa mereka, termasuk kepada Maria, termasuk kepada Thomas, untuk kemudian menyadari bahwa memang sesungguhnya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus bersama dengan kedua murid itu, Dia tidak ingin membuat kedua murid itu tersesat dalam ketidakpahaman mereka, sehingga Yesus menjumpai mereka, menghampiri mereka dalam keputusasaan yang sedang mereka alami, dalam kebimbangan mereka, yang memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan bagi mereka. Sehingga ada waktu yang kemudian untuk mereka bisa melihat, untuk Yesus bisa membuka penghalang untuk bisa melihat dengan langsung, menerima bahwa sesungguhnya betul Yesus sedang ada bersama dengan mereka dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Setelah mereka hampir tiba, lalu kemudian mengajak Yesus untuk singgah. Yesus duduk bersama dengan mereka. Lalu kemudian bagaimana Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memberikan kepada keduanya. Barulah mata mereka terbuka. Penghalang itu
sudah hilang, barulah mereka sadar bahwa betul apa yang mereka pikirkan tidak seperti itu. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Apa yang mereka harapkan untuk membebaskan dengan cara yang berbeda, itu yang mereka tidak pahami. Dan itulah cara yang luar biasa Allah untuk bagaimana membebaskan manusia dari kebinasaan, menyelamatkan manusia. Ya mungkin hanya mereka berpikir setelah Yesus datang ini ya langsung semuanya ya selesai. Tanpa harus Yesus mengalami kematian dan harus meninggalkan mereka. Mereka tidak menyadari tentang bagaimana cara Allah untuk menyatakan kuasanya bagi manusia. Untuk bisa menyaksikan tentang siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Sama dengan kehadiran Yesus tadi, ya Yesus bisa saja langsung mengatakan, ya sayalah Yesus. Tetapi butuh proses bagi kedua murid ini dan butuh waktu untuk kemudian ada saat di mana Yesus harus memperlihatkan kuasanya, kemuliaannya. Setelah dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti, barulah mata keduanya terbuka melihat bahwa sesungguhnya mereka telah berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara, hal itu juga lah yang selalu menyadarkan mereka. Dalam sepanjang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang berbeda yang mereka rasakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ketika yang seorang berkata kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Ya, kadang memang seperti itu. Nanti setelah ada peristiwa yang terjadi baru kita sadar, oh yo, kayaknya memang ada firasat seperti itu, bahwa akan ada sesuatu yang akan terjadi. Dan itulah yang kemudian mereka alami. Mereka sadar setelah mata mereka terbuka, hati mereka menerima tentang siapa yang bersama-sama dengan mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Ada sebuah perasaan, ada sebuah semangat bagi mereka. Setelah mereka tahu dan sadar bahwa sesungguhnya memang Yesus telah bangkit. Dan itulah yang juga kemudian setelah mereka kembali ke Yerusalem, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka alami juga disampaikan kepada para murid. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita pernah berada pada posisi sama seperti kedua murid. Kadang kita terjebak dalam pikiran kita yang terlalu dangkal, pemahaman kita yang terbatas, atau mungkin seperti yang kadang kita katakan, ya pikiran bodoh kita untuk menerima sesuatu yang kadang terjadi, untuk kadang sulit kita terima sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hati kita kadang lamban untuk melihat bahwa sesungguhnya di balik apapun yang sedang kita alami, berbagai persoalan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, kadang kita memang hanya fokus dengan masalah kita, persoalan kita. Ya mana ditang atu masalah sia apa sia tu taulai, apa sia tu butuh. Ya, sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut, yang telah bangkit dari antara orang mati, akan selalu menyertai perjalanan hidup kita, apapun masalah, apapun persoalan yang sedang kita alami. Seorang murid Yesus, Petrus, bagaimana dia punya semangat, keberanian untuk menyaksikan tentang bagaimana kuasa kebangkitan Kristus.
Seperti dalam bacaan kita dalam Kisah Para Rasul tadi, bagaimana Petrus bangkit, berdiri, bagaimana dengan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan, telah diberikan itu memampukan mereka dengan semangat yang berkobar-kobar menyaksikan tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang itulah kami menjadi saksi. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang olehnya kita selalu diingatkan dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita harus hidup memaknai kuasa kebangkitan Kristus. Seruan Petrus, bertobatlah, mau menyadarkan kita dalam segala keterbatasan kita, membuka mata hati kita bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang telah dikasihi oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, pengorbanan yang begitu mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan harga yang mahal. Dia telah membayar dosa-dosa kita. Karena itu apa yang disampaikan oleh Petrus, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dosa kita semua telah diampuni melalui pengorbanan Kristus. Tetapi kadang kita tidak bisa melihat kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan selalu menyatakan berkat-Nya. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan nyatakan. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya bagi kita, tetapi ada hal-hal yang kadang menjadi penghalang bagi kita untuk sulit melihat dan merasakan. Karena kadang hati kita tertutup dengan masalah persoalan kita, tanpa kita harus menyampaikan kepada siapa kita harus menyampaikan berbagai masalah persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam banyak hal yang kita alami, sesungguhnya peristiwa yang terjadi dan dialami oleh kedua murid, peristiwa yang dialami oleh juga para murid yang lain, bahwa sesungguhnya Yesus mau memperlihatkan kuasa dan kemuliaan-Nya melalui kuasa kebangkitannya, bahwa Dia adalah anak Allah yang telah menyatakan pekerjaan oleh Bapaknya. Dia telah menyelesaikan semua di atas kayu salib ketika Dia mengatakan sudah selesai. Bahwa apa yang menjadi tanggung jawab dalam karya penyelamatan Dia laksanakan, dan kesempurnaannya telah Dia jalani melalui kuasa kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu bagi kita semua yang telah menerima anugerah keselamatan, mari kita dengan semangat yang berkobar-kobar dalam tugas kesaksian yang juga dipercayakan kepada kita, mengabarkan dimanapun bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita telah menyatakan karya penyelamatan. Dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga oleh kuasa kebangkitannya kita percaya bahwa Dia akan terus hadir menuntun kehidupan, memberkati kehidupan kita bersama. Roh Kudus akan selalu membuka mata hati kita untuk selalu boleh melihat dan merasakan bagaimana kehadiran Tuhan menuntun kehidupan kita, mengantar kita dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan dalam perjalanan hidup yang kita jalani bersama. Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejenak kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dalam saat teduh, merenungkan, menghayati bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia telah menyerahkan dirinya, Dia telah menumpahkan darahnya, Dia telah menghapus dosa kita. Pengorbanan yang begitu mahal
dengan darah yang telah Dia curahkan. Mau mengingatkan kita bahwa harga yang begitu mahal yang Yesus nyatakan untuk menyadarkan kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita memiliki semangat iman dan hati yang penuh semangat berkobar-kobar, dan sungguh meyakini bahwa Tuhan sesungguhnya selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita bersama mengaminkan melalui doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan nyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui ke-12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita melalui pundi. Dengan dituntun firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Tuhan yang baru di seluruh hidupku. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, tanyakan
bawalah bencanamu, Roh Kudus terus melewati hatimu dengan kuasa-Nya. Dilanjutkan pujian dari mahasiswa Unhas, dipersilakan. Pujian dari mahasiswa Unhas, dipersilakan. Bapak Ibu, sini ada persembahan yang akan kita uangkan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao yang sudah kita lihat sudah terbongkar di sana untuk dibangun yang baru.
Caranya boleh dengan bersuara menyebut nominal, boleh angkat tangan saja dan pundi dijalankan. Bagi yang angkat tangan, silakan Bapak Ibu. Pundi. Silakan Bapak Ibu. Boleh dengan suara menyebut nominal atau angkat tangan saja, pun dijalankan. Mungkin juga ada yang di luar gedung, angkat tangan di sana, silakan. Lihat-lihat di depan juga. Iya, 3 kali ini jatuh di Ibu. Yang berikut. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Sana. Lagi-lagi. Iya, jatuh sudah. Yang berikut. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Iya, 3 kali. Hampir oleh bang mida ko oleh. Siapa? Oh. Ya, yang tadi jatuh sama ibu di sini, jadi itu persembahan ibu. Ya, yang terakhir apa rasangan nate? Ya, budalan. Ya, mentimun reka bualah. Angkat tangan. Pedampito matua teh. Ketikan. Silakan. Lagi-lagi. Lagi. Lagi-lagi. Lagi. Sedikit waktunya lagi. Tiga kali. Kures manga puang pasak keki solanasang.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang diumumkan bahwa hari ini akan dilaksanakan baptisan kudus, dan ini sebagai sebuah respon atas khotbah Petrus, apa yang disampaikan Petrus, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, sebab bagi kamulah janji itu dan juga bagi anak-anakmu. Dan hari ini kita akan bersama membawa salah seorang anak kekasih, cucu Mateo Kinawa Madeten, untuk menerima baptisan kudus. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Ya, termasuk anak-anak kita sekalipun mereka belum tahu apa-apa. Sekali lagi bahwa pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua dikandung dan diperanakan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu baptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ia sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan juga ahli waris kerajaan Allah. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikan dan pertumbuhan bagi anak-anak. Kepada kedua orang tua yang menyerahkan anak, saya persilakan untuk berdiri. Saudara telah mendengarkan bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah, dan agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskannya dengan darahnya sehingga patut dibaptiskan? Apakah jawab saudara, apakah engkau yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah jawab saudara, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus
serta menjadi teladan bagi mereka. Apakah jawab saudara, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kedua orang tua tetap duduk. Mazmur 134, kiranya halik dunia Allahmu beranugerah. Kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Terus berdoa untuk beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Kala Usain Perade, Ibu Betty atau Nenek Nevan, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak D. Oni Alolinggi, Bapak Paulus Baso, anak Lupito Valentino Madika, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak Eliaser di rumah, Nenek Resa atau orang tua Henok Pelungan di rumah sakit Stella Maris, Bapak Hosea sampai Kareng, Ibu Marta Bendon atau Nenek Claudia, Bapak JB Rantebungin, Bapak Aisapan, Ibu Deken Eni Kesmiatum Rantelino, Ibu Esther Tambane, ada Opa Dea orang tua dari Penatua Veronica,
Ibu Marta Tasikpayung di Rumah Sakit Kristalina, Bapak Samuel Saranga, anak kekasih Ebi yang berobat ke Makassar, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan saat ini. Dan juga terus berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia, mereka yang tidak bisa lagi datang beribadah bersama kita karena kondisi fisik mereka, dan juga untuk semua pelayanan-pelayanan dalam seminggu ke depan ini, dan juga berdoa untuk kebaktian penyegaran iman yang diselenggarakan oleh pengurus pusat PKBGT yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang 29 April oleh Pak Pendeta Yandi Manobe, ya, untuk boleh kita bersama hadir dalam ibadah ini. Dan juga untuk pemerintah bangsa negara kita dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan juga mendukung dalam doa keluarga Mama Eka yang beberapa hari yang lalu mengalami musibah kebakaran. Mari bersama kita satukan hati kita, kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami kembali datang tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang sungguh Engkau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Oleh kematian dan kebangkitannya, kami boleh beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, buka mata hati kami untuk selalu boleh merasakan dan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, selalu hadir dalam kehidupan kami, sekalipun ada begitu banyak hal yang kami hadapi, ada begitu banyak tantangan persoalan yang kami hadapi. Namun kami percaya bahwa ada waktunya Tuhan boleh memperlihatkan kuasa dan kemuliaan untuk boleh kami lalui dengan baik semua apapun yang kami hadapi. Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kami. Biarlah kehidupan ini ya Tuhan hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berdoa untuk jemaat-Mu dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Kami percaya bahwa Engkau Allah ada bersama dengan mereka, menuntun memberkati kehidupan mereka di dalam pergumulan mereka oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau boleh memakai dokter, para medis, obat-obatan untuk boleh menjadi berkat bagi mereka sembuh dari sakit yang sedang mereka alami. Untuk memberikan kekuatan iman pengharapan bahwa Tuhan pun ada bersama dengan mereka dalam keadaan apapun yang sedang mereka alami saat ini. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia dalam ketidakberdayaan mereka oleh karena usia, oleh karena kondisi fisik mereka. Namun kami percaya bahwa Tuhan pun mengasihi mereka dalam berbagai keterbatasan mereka. Berikan kekuatan iman pengharapan bahwa Engkau Allah selalu ada bersama dengan mereka, memberkati kehidupan yang sedang mereka jalani. Bersama dengan jemaat Tuhan dalam berbagai usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Berkati semua pekerjaan, semua usaha yang dikelola jemaat Tuhan, sehingga sungguh mereka percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi mereka melalui segala usaha pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati segala perjuangan bagi anak-anak kami. Biarlah dalam penuh ketekunan mereka boleh belajar dengan baik, dan pada waktunya nanti ya Tuhan boleh mendapatkan hasil yang terbaik demi untuk masa depan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kehidupan ini semuanya ada dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau yang telah mengaruniakan pertambahan usia ini, dan biarlah sungguh mereka tetap menikmati berkat kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat bersama dengan majelis gereja. Tuhan berikan kekuatan hikmat bagi kami, kemampuan bagi kami. Biarlah sungguh Tuhan
kami dapat dimampukan untuk boleh mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama. Bapa di surga, kami juga datang menopang dalam doa keluarga yang berduka, Ibu Esther Mengaloh, meninggalnya anak kekasih Mama Sanga beberapa hari yang lalu, dan saat ini telah disemayamkan di rumah duka di Tikala. Tuhan, hiburkan, kuatkan keluarga yang ditinggalkan, bahwa Engkau Allah sumber penghiburan dan terus menopang keluarga yang berduka cita, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang dalam, tetapi mereka percaya bahwa Engkau Allah yang hadir dalam duka yang sedang mereka alami saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan kebaktian penyegaran iman yang akan dilaksanakan oleh pengurus pusat PKBGT pada hari Sabtu yang akan datang. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan dalam rangka ibadah penyegaran iman. Engkau boleh menghadirkan salah seorang hamba-Mu, Bapak Pendeta Yandi Menobe, untuk boleh bersama-sama membagi firman Tuhan dalam ibadah penyegaran iman ini. Berikan kemungkinan yang terbaik bagi kami semua Tuhan untuk semua persiapan ini, sehingga pada waktu nanti kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan dihadapi oleh bangsa negara kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat, kemampuan bagi mereka, sehingga berbagai masalah persoalan yang dihadapi bangsa negara kami semuanya boleh diatasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua proses pembangunan gedung pelayanan Jembatan Rantai Pao yang sedang berlangsung. Tuhanlah yang memberkati panitia pembangunan, memberkati majelis gereja, bahkan segenap anggota jemaat Tuhan, baik yang ada bersama dengan kami di Toraja, di luar Toraja, di berbagai tempat, untuk sama-sama terus mendukung pekerjaan pembangunan gedung pelayanan ini, sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa pada waktunya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk kehadiran kami bersama-sama dalam kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Bersama-sama juga telah nyatakan tanda ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan melalui persembahan, baik melalui pundi, melalui natura, melalui puji-pujian yang kami naikkan, kami persembahkan kepadamu. Biarlah semuanya Tuhan kami pergunakan dengan baik. Apa yang boleh kami persembahkan hari ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, pun yang ada pada diri kami Tuhan, ajar kami untuk bagaimana kami selalu mengelola dengan baik, mempergunakan secara baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Lebih ya Tuhan untuk kami pakai dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, jikalau sebentarnya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing setelah ibadah ini, kami percaya bahwa tuntunan kasih-Mu akan terus menyertai kehidupan kami, sehingga sungguh Tuhan merasakan menikmati bahwa Engkau Allah kami yang terus ada menuntun perjalanan hidup yang kami boleh jalani bersama. Ibadah masih akan laksanakan sebentar sore. Tuhan berkati majelis gereja, bahkan semua jemaat Tuhan yang berkerenduan untuk boleh bersama-sama dalam ibadah persekutuan ini. Biarlah mereka boleh hadir bersama dalam bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Engkau telah pakai, Engkau telah libatkan dalam ibadah persekutuan kami pada pagi yang indah ini. Bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 7, bersama dengan kantoria pemain musik, bersama dengan tim multimedia, operator LCD, bahkan segenap pengerja gereja yang Tuhan boleh pakai. Terima kasih untuk semua pelayanan-pelayanan yang boleh kami angkat bersama Tuhan. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah sendiri. Ini kami Tuhan yang datang dalam ungkapan syukur, dalam doa dan permohonan kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami. Terima dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berdirilah kerukunan.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu, dengan senantiasa hidup memiliki semangat iman dan hati yang berkobar-kobar. Karena itu arahkan senantiasa hati dan hidupmu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita nyanyikan sekali lagi, semua orang ingin kebenaran. Demikianlah ibadah kita, silakan duduk. Kita bersyukur kepada